Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Musi Motor. Kali ini kita punya Shogun 110. Nah, motor ini itu dia hilang pengapian. Pakai aki dia baru mau ada api, tapi kalau nggak ada aki dia nggak ada api. Nah, kebetulan ini udah selesai, udah beres, udah saya rakit. Saya nggak sempat ngevideoin, jadi saya ngejelasin aja ya teman-teman. Pertama, ini tadinya saya cek spool nggak ada api. Nah, setelah saya ganti spool, dari api pengisian dan 12 volt itu ada hidup, beres tuh ya. Nah, udah saya selesai, saya pasang spool, saya langsung cek pengeluaran dari kiprok. Keluaran dari kiprok tadinya dari kabel putih pengisian itu ada masuk. Setelah saya masukin ke kiprok, ke merah, nggak keluar, nggak ada. Saya coba ganti kiprok, ternyata benar kiprok. Nah, tapi permasalahannya ada problem di kiprok. Nah, jangan tertipu ya. Setelah saya pasang kiprok, saya jumper dari sini pakai lampu sen dan kabel, saya jumper sini dan saya taruh di masa itu hidup, tapi dia nggak mengeluarkan arus ke sini. Kunci kontaknya dia udah disambung. Nah, nggak mengeluarkan arus di sini. Ini sebenarnya kabelnya warna merah, tapi sudah saya ganti karena putus. Nah, itu tadi. Tapi problemnya gini, Mas Bro. Di sini itu nyambung, di songket kiprok itu nyambung, tapi ke sini dia nggak keluar, tapi di sini dia ada nyambung. Jadi saya bingung, saya jumper lagi kan ke sini, ada, tapi saya cek lagi kabel merah tadi tetap nggak ada, yang kabel kunci kontak. Saya pusing, setelah saya coba saya tarik, ternyata putusnya di dalam kan. Ini kabel kan ada kayak gini kan, nih ada bungkusnya. Nah, dia putusnya di dalam. Jadi kalau kita jumper pakai yang saya bilang itu kayak gini, pakai ini nih. Bentar, saya ambil dulu. Nah, saya jumper pakai ini. Nih, alatnya saya bikin sendiri, sederhana. Tuh. Saya jumper dari kabel merah sini juga, dari sini juga nyala, tapi dia nggak ada. Nah, mungkin karena dia putus dalam tadi, ada nyambung. Jadi saya singkat cerita, nah saya tarik putus, ternyata kabel merahnya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau dari pengisiannya sudah keluar, terus dari kabel merah juga ada arus keluar 12 voltnya, tapi ke sininya nggak keluar. Nah, itu coba cek atau tarik, dia bisanya putus dalam. Walaupun dia putus dalam, dia masih ngonek kalau kita jumper pakai ini. Nah, apa permasalahannya sudah selesai sampai di sini. Setelah itu ada pengapian dari kalau belum. Sudah saya cek sini, dia belum ada keluar api dari coil. Langsung saya cek lagi ke CDI. Nah, CDI ini kan langsung dari kunci kontak nih, yang oranye nih kan. Ini kunci kontak oranye, ini kunci kontak. Terus ini kalau nggak salah ini pengisian. Terus yang dia ini udah dirobah semua sih kalau nggak salah. Itu yang biru pulser, terus putih dia pengisian, hitam dia masa ground, dan orange ini dia 12 volt langsung ke kunci kontak. Nah, setelah cek semua saya ganti ini saya ganti ya, sekecuali yang orange karena dia masih nyambung, tapi tetap nggak ada, nggak keluar api, nggak keluar arus. Nah, sama kejadiannya kayak di kiprok tadi. Saya jumper dari songketnya ini, saya copot. Ini saya tunjukin aja, ini saya copot, hidup. Ini hidup, tapi nggak mengeluarkan api ke coil. Nah, yang ke sini
Ini kan koil nih. Nah, ini koil. Saya jumper di sini juga nggak ada. Saya sudah memutuskan mau mengganti CDI. Nah, jadi pengalaman juga ya teman-teman. Kita jangan langsung memponiskan kita ganti CDI, ganti koil kalau sudah benar-benar, sebelum kita benar-benar yakin. Jadi kita harus benar-benar teliti, kita cek berkala, baru kita ponis, kita putuskan. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya banyak untuk konsumennya dan konsumen puas tapi tidak kecewa. Jadi kalau konsumen puas dan nggak kecewa, kita sendiri juga punya kebanggaan sendiri dengan pekerjaan kita ya kan. Nah, singkat cerita, sama ini yang oranye ini putus juga, putus dalam di sini. Nah, saya bisa menemukannya, saya tarik-tarik juga. Setelah saya sambung ternyata benar, dia putus dalam. Di sini juga putus. Nah, setelah itu apa dia masih udah keluar pengapian ke koil? Ternyata belum teman-teman, belum selesai. Setelah problemnya ini putus dalam ya, udah selesai tuh. Keluarlah api dari kunci kontak ke sini, sudah saya jumper kan, saya ganti kabelnya ke sini juga. Nah, setelah sini selesai masih ada. Ternyata kabel koilnya juga putus di sini. Karena dia udah pada rapuh, soalnya ini motor orang ke sawah, Nah, jadi kita memoniskan kabel itu putus jangan cuma terlihat ya dia terkelupas, tapi kita coba dalamnya, kita tarik-tarik, kita urut-urut, dia sukanya biasanya putus dalam. Nah, motor ini problemnya awal dia hilang kelistrikan, mati total. Nah, setelah itu barulah keluar pengapian dari koil teman-teman. Jadi intinya, pada saran dari saya, ilmu dari saya untuk hari ini itu, jika kita menemukan motor yang mati total atau sistem pengapiannya DC seperti ini, kita benar-benar cek berkala atau lebih teliti kabel-kabel satu persatu, tapi sesuai dengan jalurnya. Kalau jalurnya sudah benar, insya Allah kita pasti ketemu biang keladinya atau penyakit utamanya. Nah, awalnya tadi spool, karena dari spool saya cek itu emang udah nggak mengeluarkan arus, jadi saya ganti. Ternyata nggak cuma spool, kiprok juga mati. Dan setelah kiprok, nggak cuma kiprok, perkabelannya juga mati teman-teman. Nah, jadi kalau kurang lebihnya seperti itu. Jika kurang jelas atau ada yang dipertanyakan soal motor apapun yang mati total, yang kalian pengen tahu apa penyebabnya dan motor apa, kalian komen aja di bawah ya. Pasti saya jawab selagi saya bisa, pasti selalu saya jawab setiap komen-komen yang bertanya soal ya di bidang sepeda motor lah. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman di luar sana yang menemukan permasalahan seperti ini, motor mati total. Kebetulan ini motor Shogun 110 yang mati total, dan motor apapun semuanya sama kecuali sistem pengapiannya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bagi yang baru datang, saya mohon dan terima kasih untuk support sistemnya. Bantu like, subscribe channel ini supaya makin berkembang dan saya semakin semangat untuk berbagi ilmu-ilmu yang saya pahami. Kita sama-sama belajar, dan saya juga masih belajar. Jika ada yang salah tolong ditegur ya teman-teman, melalui komentar-komentar terbaik kalian. Kasih tahu saya di mana saya salah, akan saya perbaiki. Oke teman-teman, berhubung ini udah sore, saya tadi nggak sempat untuk memvideokan, jadi saya jelaskan aja penyakitnya tadi saya temukan itu dari mana aja. Jadi saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.